Ini episode pertama Ya. ngobrol. Antara ngobrol. Nggak berarti santai ya. Ya, kita nanti sebetulnya ini konsep dari from zero. Ini awalnya ya. Ya, ini awal ya, From zero. from zero. Jadi kita mulai dari nol. Hmm. Nah, sekarang yang jadi narasumber jadi bintang tamunya saya. Oke. Kita kupas ya. Nah, jadi mulai dari awal masa kan? kecil. Dari nol, masa kecil. Masa kecil. Bang lahir di mana bang? Sumatera Barat. Saya lahir di Padang Panjang, Padang Panjang. Ya. Sumatera Barat bang ya. di kaki Gunung Itu Merapi. Gunung Merapi. Iya, Gunung Merapi, bukan Gunung Marapi. Marapi. Kalau di Jogja itu Merapi. Merapi. Ini Kalau Marapi. di kami, Marapi. Jadi di Sumatera Barat itu, terutama di daerah saya itu ada 3 gunung. Itu dekat rumah kampung abang ya. Ya, 3. itu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago. Itu aktif semua bang. Yang aktif itu Gunung Merapi. Marapi. Ya. Dulu pernah nggak bang goyang-goyang gitu? Kalau Gunung Merapi Waktu sering. abang kecil. Iya. Oh, sering. Jadi kalau waktu SD, Hmm. kadang-kadang lagi belajar, Iya, wah, itu ya. kadang-kadang timbul asap dari kawah tuh, Iya, iya. kayak apa? Asapnya bom atom gitu. Yang gini. Iya kan, Hmm. ngumpul-ngumpul tuh. Nah, itu kita lihat dari sekolah. Dekat Ya. sekali bang ya. Nampak, iya. Kalau Padang Panjang itu di kakinya, Kakinya di malah. kaki gunungnya Gunung Merapi. Biasa kalau Gunung Merapi itu kan yang sejuk, terkenalnya teh. Ada nggak bang? di sana? Enggak, Oh, enggak ya. di sana bukan teh, di sana itu sayur-sayuran. Sayur. Jadi kebutuhan sayur-sayuran untuk Sumatera Barat dan Riau dan Disuplai dari situ mungkin bisa, itu banyak. disuplai dari daerah situ. SD pun di situ bang ya. Di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi sih. Jadi itu saya Bukit lahir di Tinggi. Padang Panjang. Nah, SD sampai SMA saya di Bukit Tinggi. Ya, Itu jaraknya 23 kilo. Oh, dekat ya. Ya. Tapi bapak saya memang pindah tugas. Hmm. Jadi tadinya bertugas di Padang Panjang waktu saya kecil baru Iya, lahir. nah. Terus saya sebelum usia sekolah itu bapak sudah bertugas di Bukit Tinggi. Kabupatennya lah ya. Enggak, Kota. kota. Oh, kotanya. Jadi masing-masing punya ini kota kabupaten Padang Panjang. Bukit Tinggi itu kota. Kotanya. Bukit Tinggi. Dulu kota Madia ya. Kota Madia ya. Jangan Zaman dulu. Sekarang kota ya. Iya. Jadi sampai SMA ya bang di situ ya. Sampai SMA. SMA. Ya. Bahkan 1 tahun setelah tamat SMA saya masih Situ. di Bukit Tinggi. Dalam 1 tahun tuh bang, ngapain lah bang? Apa ngajar seni? 1 tahun. Yang belum kuliah ya ini ya. Ya, Sebelum jadi kuliah. ini kisahnya menarik sebetulnya. Waktu ini bapak saya ini kan pegawai negeri. Pegawai negeri, pangkatnya kecil. Terus selama lebih 16 tahun bapak saya itu tidak pernah naik pangkat. 6 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Padahal bapak itu di kantor dia menjadi pegawai teladan. Itu kantor apa? Kantor Dinas Pertanian. Ya, pertanian. Pertanian Tanaman Pangan, saya ingat benar. Kenapa beliau tidak naik pangkat itu ada cerita tersendiri. Ada hubungan dengan masalah Intern keluarga, aja ya? keluarga yang kemudian dihubungkan dengan pekerjaan beliau karena kebetulan yang hubungan keluarga ini ada masalah. Karena masalah beliau dalam pejabat, ya. beliau pejabat kemudian ditekan sehingga Iya. selama lebih 16 tahun bapak saya tidak naik pangkat. Artinya selama 16 tahun itu beliau yang kemudian merubah karakter kami gitu, anak-anaknya. Kenapa orang yang mestinya prestasi, Iya. karena dia udah bekerja bagus, kemudian menjadi pegawai teladan, Tapi tapi sabar, pangkatnya hampir sama dengan kalau dulu istilahnya pesuruh kantor. Karena cuman golongan 2. Golongan 2. Pesuruh kantor ya. Iya. Zaman dulu ya. Orang tampatan SD gitu. Padahal dari sisi kompetensi dan kemudian pekerjaan-pekerjaan yang beliau tangani itu udah levelnya sudah lumayan tinggi gitu. Ya. Nah, zaman dulu. Jadi karena itu waktu saya tamat sekolah saya tidak dibenarkan untuk kuliah. Selama setahun itu ya.
Bukan selama 1 tahun, karena Maksudnya? memang belum ada gambaran Belum ada gambar untuk kuliah. untuk kuliah karena ketiadaan biaya. Karena waktu itu ada abang yang masih kuliah, ada kakak juga kuliah. Jadi sebagai anak yang berbakti, Jangan dulu. ya, kamu tidak bisa Ah. kuliah. Bukan jangan dulu, kamu tidak Iya, bisa kuliah. Bagaimana Sudah pasti bang kalau seorang tidak bisa kuliah kan? Iya. Udah mulai putus apa? Tapi mungkin bukan dari sana lah ya. Kalau saya bilang proses pembentukan itu dari kecil. Dari kecil itu kita bicara misalnya tentang entrepreneurship. Waktu kecil kebetulan kalau saya liburan itu saya di kampung. Kampung saya itu namanya di Lintau. Di depan, jadi di rumah tuh ada kita bikin warung ya, warung makanan apa segala macem. Di depan itu ada sekolah SD. Itu pengalaman yang saya ingat bener. Depannya sekolah SD. Jadi kalau saya keluar main dulu istilahnya. Istirahatnya kan keluar main ya. Keluar main. Ini guru-guru datang nih, datang ke warung Kantin dulu, warungnya ya. mak tua saya namanya, mak tua saya, bibi saya. Iya. Jadi kakak ibu yang paling tua. Dia bilang, waduh, cari sayur pucuk ubi susah. Ini mau masak sayur pucuk ubi, ada 3 guru waktu itu. Saya dengar aja di pojok. Saya masih kecil, belum sekolah. Belum sekolah waktu itu. Dengar. Lalu, nanti lah pulang-pulang sekolah mau cari sayur pucuk ubi, kata guru-guru itu kan. Begitu mereka masuk ke sekolah, saya lari ke kebun. Ke kebun mak tua saya. Saya ambil itu daun pucuk ubi, saya ikat-ikat, ada 10 ikat. Kemudian kalau dulu warung itu tutupnya bukan pakai pintu yang besi-besi kayak sekarang, pakai papan susun. Papan susun, iya, agak 1, 2, 3 gitu. Iya, itu pakai 1, 2, 3 gitu. Jadi saya ambil papannya, saya susun di depan warung matu saya susun pucuk ubi. Begitu anak-anak pulang sekolah, guru tadi ngeliat, loh ada pucuk ubi segar-segar lagi, datang beli. Wah itu. Dari situlah bisnisnya. Dari situ saya berpikir, kenapa enggak gitu loh, buat nambah-nambah uang jajan boleh nih. Ya, jadi menarik waktu kecil-kecil itu. Terus ada lagi musim ini nih, musim gambar dulu. Kalau gambar-gambar itu ada gambar King Kong, gambar Batman yang pakai satu gambar itu ada 40 gambar kalau nggak salah. Nah biasanya teman-teman saya itu kan kalau main kan pakai ya taruhan lah sebenarnya, taruhannya gambar kan. Kalau taruhan 5, taruhan apa gitu mainnya. Nah saya bukan pemain, saya nggak bisa main-main gitu. Tapi pembisnisnya. Saya melihat ini ada demand, ada kebutuhan, tentu ada yang supply nih. Saya pergi ke pasar dengan modal Rp50, saya dapat 3-4 gambar, 40 kali. Saya jual waktu itu kalau nggak salah, waktu itu jajan kami kan masih 10 perak. Iya, masih perak ya bang. Iya, masih 10 rupiah. 10 rupiah, Rupiah. 5 rupiah, 10 rupiah. Kalau kita beli es lilin, saya ingat es lilin itu satu es lilin itu 5 rupiah. 5 rupiah. Ya. Kalau sekarang es lilin berapa sekarang? Biasanya lewat di tempat saya itu 1.000. 1.000 ya? Yang panjang Nah, itu. berarti artinya jajan saya 2.000 dulu. Iya, 2.000. Ya. Jadi saya jual itu gambar itu 5 rupiah 3 gambar. 5 rupiah 3 gambar. Jadi kalau ke sekolah bawa gambar, bawa gunting kecil. Mau yang mana gambarnya? Gua ambil set. Wah, itu. Jadi dari kecil udah ini, pokoknya setiap kali kawan-kawan main, saya kemudian jualan gambar. Nah, ada penyuplai. jadi nanti ada korelasinya, hubungannya kenapa kemudian saya tidak kuliah itu ada korelasinya di situ. Ya, sampai kemudian ada lagi karena mungkin hobi saya bercerita. Ya. Nanti kita akan ada bikin vlognya juga ya. Iya, pasti. Untuk anak-anak, kisah-kisah dongeng. Iya, dongeng anak pasti. Karena bapak saya itu kan punya kebiasaan ini yang juga membangun ini kami ya. Suka bercerita bang ya. Iya, kalau kita mau tidur, bapak biasanya baring di tengah-tengah. Kami anak-anaknya 4 orang, itu baring di sisi-sisi beliau, dan beliau akan bercerita tentang berbagai dongeng. Itu yang diwariskan ke saya. Ya. Jadi belum saya tua, saya udah bisa mendapatkan hasil dari itu. Jadi kalau dulu, ingat nggak waktu kita sekolah SD? Sekolah SD itu kalau yang jadi ketua siapa? Yang pintar ya. Bukan.
Yang besar. Sekolah SD pasti yang paling jago. Jago kelahi. Yang kalau teriakannya pasti didengar semua orang. Nah, kebetulan geng saya itu ketua kelas. Gengnya, bukan geng abangnya. saya. Bukan. Gengnya. Saya kan pemikirnya di belakangnya, ya kan? Nah, si ketua kelas ini berpikir, ini mau main apa? Mau main kertas gambar, mau main gundu, mau main apa? Kan nggak punya modal. Iya. Cari modal yuk. Gimana caranya? Lu kan bisa cerita. Oh. Nanti lu masuk dalam kelas, itu di luaran kami akan tutup pintu. Waktu jam istirahat, kalau dulu kan keluar main itu istirahat ya. Istirahat. Itu bisa 1 jam. Iya. Iya kan? 1 jam. Nggak kayak sekarang Ya, 15 menit, 10 menit. Kalau dulu 1 jam bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Bisa main bola. Jadi itu si ketua kelas dengan beberapa teman yang centeng-centeng Iya, dia itu jaga pintu. Saya di dalam. Saya di dalam nih. Ya, yang mau dengarkan cerita hari ini kisah tentang si ini. Wah, itu. Ya, cukup bayar dengan 2 kertas gambar. Anda bisa mendengarkan cerita menarik. Kertas gambar main bayarnya. Gambar lagi. Kalau pakai lagi mesin karet, pakai karet. Kalau lagi mesin gundu atau kelereng, pakai itu. Pokoknya tergantung musim. Jadi itu satu kelas berbondong-bondong. Kadang kakak kelas juga ikut bayar. Jadi saya udah duduk tuh di tengah-tengah meja, kan ada kursi banyak ya. Nah, itu nanti akan merhubungi saya di sekitaran saya itu. Saya duduk di tengah. Ya, kita mulai cerita. Bercerita tentang kisah kancil, Iya. tentang ada tokoh favorit mereka. Sampai sekarang teman-teman saya udah usia 50-an ini. Ada teman-teman saya masih ingat dengan karakternya, tokoh Malin Deman. Malin Deman. Ya, nanti akan ada, Oh iya, itu ada. kisahnya. Jadi ada kisah buaya, kisah harimau, kisah raja, kisah Banyak apa kisah segala macam. yang masyarakat ya. Jadi kisah-kisah itu yang saya ceritakan kembali. Cerita bapak saya ceritakan dengan versi saya. Dan yang lucunya itu hasilnya itu bukan dibagi 3, bukan dibagi 2. Boleh dikatakan itu yang mainin teman saya yang ketua itu. Oh. Saya cuma nonton aja. Karena saya juga nggak bisa main Iya. gitu. Ketuanya yang nonton. Itu menarik gitu.